Di kantor. Pagi ini, Yofi pagi-pagi betul sudah ada di kantor. Bahkan sebelum para staf tiba. Hanya ada beberapa staf saja, seperti security, tukang kebun, cleaning service, OB, kecuali Mas Yoyo yang belum kelihatan batang hidungnya. Ya, Yofi memang sengaja pagi ini datang ke kantor lebih awal. Selain ingin segera bertemu Yoyo, juga karena siang ini hendak mengajak Yoyo keluar kota, ke kebun anggur miliknya. Ya, entah kenapa setelah kejadian semalam, kali ini Yofi tampak bersemangat. Mas Yoyo hampir masuk umpannya. Jujur, tak sulit sebetulnya untuk Yofi mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, termasuk cowok straight. Dengan harta dan tahta yang ia miliki, Yofi dapat mendapatkan apapun yang ia mau, termasuk OB tampannya itu. Ya, Yofi pun dengan memasukkan kedua tangannya di saku celananya mondar-mandir di lantai 1. Pagi Pak, sapa staf yang satu persatu mulai berdatangan. Pagi, jawab Yofi datar dan para staf sudah biasa dan kembali bekerja. Pagi Pak, loh kok tumben pagi sekali Pak? Tanya Pak Didi selaku direktur eksekutif. Iya Pak, lagi pengen aja. Oh iya Pak, tolong bilangin kepala produksi dan juga staf luar kota, khususnya di perkebunan anggur, karena saya siang ini mau kunjungan. Oh, siap Pak. Oh iya, satu lagi. Ya Pak, saya nggak cuma sama kepala produksi, saya juga mau ngajak Mas Yoyo. Hah? Oh, maaf, saya kaget. Saya nggak salah dengar kan Pak? Sama sekali tidak. Saya mau Yoyo bantu-bantu saya selama kunjungan, termasuk yang menyediakan kopi ketika kunjungan, bukan OB di sana. Oh, baik Pak, siap. Ya sudah, silakan. Baik Pak. Ya, tak hanya Pak Didi, staf lain juga pada ngomongin di belakang Yofi, karena sikap Yofi yang mencurigakan pada Mas Yoyo. Dan tak lama kemudian, seseorang yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan akhirnya datang. Dan Mas Yoyo terlihat terkejut saat Yofi sudah datang dan terlihat serius memperhatikannya. Pak, maaf, saya telat. Tadi one water saya empes. Nggak telat, masih kurang 5 menit. Buatin saya kopi, jangan manis-manis. Dan saya tunggu di ruangan saya sekarang juga. Baik Pak, ucap Mas Yoyo yang terlihat panik dan terlihat merasa malu pada Yofi. Mas, shh, sini bentar, teriak salah satu staf dan staf lain berkumpul menginterogasi Mas Yoyo. Ya Pak. Mas Yoyo, tumben Pak Yofi pagi-pagi betul datang. Iya, dan tadi Pak Yofi sempat tanyain elu sama gue. Tanya seorang cleaning service yang sedang bersih-bersih. Saya juga gak tahu, ucap Yoyo terlihat panik. Yoyo tak mungkin juga jujur tentang apa yang terjadi di antara keduanya semalam. Mas Yoyo, gak diapa-apain kan sama Pak Yofi? Oh iya Pak. Aneh ya, Pak Yofi datang pagi-pagi buta, cuma nungguin Mas Yoyo hanya untuk suruh buatin kopi. Maaf ya, saya mau buat kopi dulu, takut Pak Yofi marah sama saya. Iya Mas, bubar-bubar kerja. Ya, semua pun kembali bertugas masing-masing. Begitu juga Mas Yoyo yang berjalan ke pantry dan membuatkan kopi untuk CEO yang memberikan kesan tak terlupakan malam tadi ketika bersamanya. Sungguh Mas Yoyo saat ini merasa sangat malu dan seperti hilang muka. Apalagi ketika setelah Yofi ketiduran, Yoyo sengaja pulang meninggalkannya. Itu karena Yoyo malu pada Yofi. Bahkan sampai saat ini, itu karena semalam Yoyo tak mampu menahan hasratnya. Padahal sudah berkali-kali Yoyo mengaku tak menyukai laki-laki pada Yofi, termasuk pada Yofi. Tapi semalam insiden jari tengahnya malah bisa-bisanya nyangkut di lubang CEO-nya itu. Di ruangan Pak Yofi. Di ruangan Pak Yofi sendiri, Yofi sedang menunggu kopinya datang. Dan sembari menunggu kopinya datang, Yofi menelpon sahabatnya yaitu Bernard, anak Pak Mo selaku kepala HRD. Masih tidur aja loh. Bangun, pagi-pagi kayak gue biar rejeki gak dipatok ayam. Kalau yang matok ayam jantan, gue mau banget. Dasar lo, sini ke kantor, gue pengen ngobrol sama lo. Masalah cowok BO-an cowok kemarin, kenapa gak puas? Puas sih, tapi lebih puas lagi sama jari Mas Yoyo. Gimana? Sini, buruan ke kantor. Sekalian bawain gue nasi uduk di dekat rumah lo. Sarapan di kantor. Kos ntar siangan gue take off keluar kota kunjungan ke perkebunan anggur. Gue takut diomelin bokap. Gue kalau kesana mulu.
Gangguin orang kerja aja katanya. Kan gue yang nyuruh. Iya sih, ya udah deh. Gue cari dulu. Mandi dulu maksudnya. Dasar lu, putih sangean. Cepet. Tok tok tok. Masuk. Cekrek. Pak, Ovi ya. Taruh sini. Dan duduk sebentar. Saya mau ngomong. Iya Pak. Jawab Yoyo mulai ketakutan saat Yofi menyuruhnya duduk. Wajah Yofi terlihat serius menatapnya. Yoyo benar-benar takut jika sampai Yofi marah kepadanya. Mas. Ya Pak. Kemana mas malam? Ayah pulang. Maaf. Kenapa pulang? Saya melihat ekspresi panik dan takut Obi tampaknya itu, Yofi tak tega menanyakannya lebih lanjut. Yofi harus bersabar dan tak mau membuat targetnya itu merasa tertekan dan tidak nyaman. Ya sudah, lupakan. Tapi mas jangan kapok ya tidur sama saya lagi. Bukankah mas sudah janji, udah menganggap saya sebagai adik mas sendiri? Iya Pak, Abi jangan sampai kejadian pagi seperti malam. Saya malu. Maaf. Kan bukan saya yang kurang ajar sama mas semalam. Mas yang tiba-tiba tegang dengan sendirinya kan? Dan kenapa harus malu? Wajar mas laki-laki tegang. Dan colai udah biasa. Kayak mas gak pernah aja. Saya yakin sepolos-polosnya mas pasti juga suka colai kan? Apalagi gak punya pacar. Ucap Yofi yang seketika membuat Yoyo merunduk malu. Dan pipinya terlihat bersemu merah. Maaf, saya harus pertama Oli bersama-sama dengan orang lain. Tadi saya malu. Gak apa-apa mas, gak usah malu. Kita sama-sama laki-laki. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa mas bisa tegang sama saya? Katanya mas normal. Yoyo mulai panik saat Yofi beranjak dari tempat duduknya. Dan menghampiri Yoyo dengan sedikit membungkukkan tubuhnya, mendekati Yoyo. Wajah keduanya semakin dekat. Yoyo merunduk, memalingkan wajahnya tak berani menatap Yofi yang kini teramat dekat. Kenapa mas? Mas nervous ya? Lihat, bulu mas merinding. Saya bukan makhluk gaib mas. Saya makhluk homo yang menyukai mas Yoyo. Lihat saya mas. Yoyo tetap diam. Mas, lihat saya. Yoyo masih takut. Cups. Seketika Yoyo terkejut ketika Yofi mencium pipinya yang harum sabun mandi itu. Namun Yoyo masih mematung dan tak berani menatap Yofi. Ingin sekali Yoyo memberontak, melawan bahkan memukul. Tapi entah kenapa Yoyo tak mampu. Dan Yofi yang gemas itu perlahan-lahan menarik dagu Yoyo. Dan wajah tampan Yoyo yang ketakutan itu masih terlihat. Yoyo semakin panik, apalagi ketika sorot mata Yofi menatap bibirnya. Dan lambat laun mulai mendekat, hingga kemudian cekrek. Bro, nasi ud. Ya, Bernard terkejut ketika melihat Yofi hampir saja mencium Yoyo. Tak hanya Bernard, bahkan salah satu staf yang lewat dan cleaning service yang tepat berada di depan pintu ruangan Yofi yang terbuka oleh Bernard itu seketika melihat adegan ambigu keduanya. Yofi tetap cuek, namun tidak dengan Yoyo yang malunya tingkat dewa. Yoyo yang malu seketika beranjak dari tempat duduknya. Wah, maaf, saya lanjut kerja dulu. Tunggu. Nanti siang, Mas ikut saya keluar kota. Kunjungan ke perkebunan anggur. Ah, kunjungan? Iya, saya mau mas nemenin saya. Baik pak, ucap Yoyo merunduk malu dan keluar ruangan. Dan ketika keluar ruangan, Mas Yoyo langsung ditarik oleh cleaning service dan staf-staf lain untuk dimintai keterangan tentang apa yang mereka lihat. Mas diapain sama Pak Yofi barusan? Iya Yo, gue barusan lihat dengan mata gue sendiri. Lo dicium kan sama Pak Yofi? Tanya cleaning service tadi. Iya mas, ayo mas jujur, jangan takut. Mas diapain sama Pak Yofi? Kalau Pak Yofi kurang ajar, laporin Pakmu aja, biar Pakmu laporin ke Pak Heru. Jangan Pak, jangan laporin ke Pakmu, dan jangan laporin ke Pak Heru. Kasihan, Pak Heru baru sembuh dari sakit. Ya sudah, kita nggak laporin Pakmu. Tapi Mas Yoyo jujur sama kita. Iya Yok, kamu mau diapain tadi? Tadi saya mau dicium
sama Pak Yofi. Tapi gak jadi. Karena Mas Bernard masuk. Jadi kalau Mas Bernard dan gue gak ngeliat, kamu bakal dicium Pak Yofi, gitu. Yoyo mengangguk malu. Syukurlah. Gue heran, perasaan staf di sini banyak yang ganteng. Kok yang disukai malah lo Yo sama Pak Yofi? Bang, biar KT bisu dan cuma OB, tapi Mas Yoyo paling cakep di kantor ini dan sesuai sama seleranya dia. Ketimbang elu. Biar KT, Pak Yofi juga pilih-pilih. Yang modelan kayak elu kagak bakal dilirik. Yang mau dilirik juga siapa bang? Geli ih. Mas Yoyo. Next, kalau Pak Yofi macem-macem, laporin aja sama Pak Mo. Iya Pak. Ya udah, kerja, bubar semua. Mas, kopi susu 1 ya. 2 mas, sekalian gue. Iya Pak. Ya, Mas Yoyo pun kembali turun ke lantai dasar dan berjalan menuju lift. Dan ketika masuk lift bersamaan dengan Pak Didi yang juga hendak turun ke lantai dasar. Pak, sapa Yoyo. Mas, kenapa mas? Kok pucet? Belum sarapan ya? Belum Pak. Sarapan dong, biar gak lemes. Oh iya, nanti siang Mas Yoyo ikut kunjungan ya keluar kota ke perkebunan anggur nemenin Pak Yofi. Ini perintah dari Pak Yofi langsung. Dan ini baru pertama kali ada CEO yang minta ditemani OB-nya. Oh iya Pak, ayah siap. Bagus, semangat ya. Iya Pak, makasih. Yuk. Ting, pintu lift terbuka. Mas Yoyo dan Pak Didi pun keluar. Dan ketika keluar, lagi-lagi ada seseorang pria kekar yang baru saja datang dan sempat menyapa Pak Didi dan menanyakan ruangan Pak Yofi. Pak Didi pun kembali masuk lift dan mengantarkan cowok kekar yang mencari Yofi itu. Sedangkan Mas Yoyo di pantry yang sekarang membuat kopi itu membatin dalam hatinya. Mengapa setiap hari ada cowok berbeda yang menemui Yofi? Apa Yofi selalu bermain-main dan tidak puas dengan satu lelaki dan harus bergonta-ganti? Ya, Yoyo baru ingat jika Yofi semalam sempat bilang kepadanya jika dia hanya bermain-main dan tidak pernah serius. Hanya sekedar have fun saja, sampai benar-benar ada seseorang yang bisa membuatnya berhenti nakal dan setia dengan pasangan. Ya, tapi apa benar dia bisa berubah? Dan apa Yofi juga sama memperlakukan sama Yoyo dengan para cowok mainannya dengan menyatakan rasa suka seperti yang Yofi lakukan pada Yoyo? Yoyo mengira pasti tak ada bedanya. Yoyo kesal. Yoyo mengaduk kopinya dengan sedikit bertenaga. Ya, Yofi hanya menginginkan tubuhnya dan main-main saja. Setelah bosen juga dibuang begitu saja, sama seperti yang lain. Seketika adukan tangannya berhenti, tatkala sadar dengan apa yang ia pikirkan saat ini. Mengapa Yoyo kesal? Mengapa Yoyo marah? Mengapa Yoyo tak suka saat ada cowok lain yang datang ke kantor menemui Yofi? Atau jangan-jangan? Enggak. Hanya kejadian semalam jangan sampai membuat Yoyo terbawa suasana dan terpengaruh oleh Yofi. Yoyo harus ingat, Yoyo sudah menganggap Yofi sebagai adiknya sendiri, tidak lebih. Jangan sampai timbul benih-benih cinta yang tak semestinya dalam hati Yoyo. Ya, Yoyo harus kuat. Setiap pekerjaan selalu ada cobaannya. Dan ini adalah salah satu cobaannya yang harus bisa ia lewati dan diatasi. Mas Bernard, mau kopi? Kenapa gak bilang dari tadi? Saya bisa buatkan dan hantar ke sana. Oh, gak usah mas. Saya juga mau pulang kok habis ini. Saya cuma minta air putih. Lagian di atas Yofi ada tamunya. Oh iya mas. Oh iya mas. Sepertinya cuma mas yang bisa bikin sahabat saya jadi berubah kayak gini. Oh? Semangat ya, ucap Bernard keluar pantry dengan senyum penuh arti yang membuat Yoyo bingung dengan apa maksud Bernard. Yoyo yang bingung pun mengantar kopi. Siang hari kemudian, siang ini di mobil kantor sudah ada Pak Didi di samping supir kantor dan Yofi juga Yoyo yang duduk berdua di belakang. Ketiganya berangkat menuju bandara karena akan terbang keluar kota. Dan di perjalanan, Yoyo sesekali mencuri-curi pandang pada Yofi. Namun, begitu Yofi membalas menatapnya, Yoyo membuang muka ke jalan. Dan Yofi yang menyadari tingkah laku OB-nya yang aneh itu sedikit menggeser duduknya. Ada apa, Mas? Oh, Bapak. Saya senang bisa ikut Bapak. Selain bekerja, saya jalan-jalan. Karena saya udah lama gak jalan-jalan. Oh gitu. Terus
kenapa mukanya pucat gitu? Iya Pak, saya grogi mau naik pesawat, soalnya saya belum pernah sama sekali naik pesawat. Masa sih Mas? Mas belum pernah naik pesawat sama sekali? Iya Pak. Mas takut ketinggian? Bukan Pak. Terus? Takut muntah. Ini saya bawa kresek buat persiapan. Astaga, naik pesawat takut muntah. Kebiasaan naik angkot apa gimana? Udah siap kresek lagi. Deso banget kamu Mas. Iya Pak. Saya orangnya suka mabuk. Sama. Saya juga suka mabuk. Apalagi kalau dekat sama Mas. Serasa dimabuk cinta. Ucap Yofi mengedipkan mata yang membuat Yoyo seketika malu dan merunduk. Apalagi Pak Didi dan supir menertawakannya. Membuat Yoyo serasa ingin loncat saja dari mobil. Tapi tak mungkin. Yoyo pun pasrah dan hanya bisa diam sampai tiba di bandara. Di rumah Pak Heru. Ya, di rumah Pak Heru sendiri yang selaku owner sekaligus Papa Yofi sendiri. Saat ini Pak Heru sedang bersantai di halaman belakang rumahnya bersama dengan notaris, pengacara dan beberapa teman ahli hukum lainnya. Mereka bercanda tawa sekaligus reuni bersama. Rasanya sedikit melupakan penyakit Pak Heru sejenak. Dan di sela-sela mengobrol, Pak Heru menyempatkan untuk menelpon kepala produksi. Sudah berangkat? Baru sampai bandara Pak, ucap kepala produksi terdengar lirih. Ya sudah, awasi terus putra saya, agar tidak kurang ajar pada anak Yoyo. Siap Pak, siap. Terima kasih. Di pesawat. Ya, di pesawat sendiri, Yoyo yang tak pernah naik pesawat itu terlihat ketakutan, panik dan gugup. Sekalipun pesawat yang ia naiki itu adalah pesawat kelas bisnis, namun tetap saja tak mampu menghilangkan rasa gelisah Yoyo. Yofi yang berada di samping Yoyo dan memperhatikan sedari tadi heran, apalagi dengan memegang terus kantong kresek dengan ekspresi yang mulai terlihat mual dan enek. Bener-bener kampungan, untung saja tampan. Kalau enggak, Yofi bakal kapok mengajaknya lagi. Yofi yang kasihan melihat Yoyo berkeringat itu mengambil sapu tangan dari saku celananya dan mengelap keringatnya. Bagaimana Yoyo bisa berkeringat sedangkan ruangan kabin terasa dingin? Wak, gak apa-apa, tenang. Sebentar lagi kita sampai kok. Iya, Alwi, jangan dipegang. Karena kalau saya dipegang, saya grogi. Kalau grogi, saya tambah mual. Saya nggak pegang-pegang, kurang ajar. Saya cuma mau nenangin kamu aja kok Mas, santai aja. Bleh. Ya ilah, beneran keluar we. Ucap Yofi ketika melihat Obet tampaknya itu mengeluarkan muntahnya pada kantong kreseknya. Maaf Pak. Bleh. Ya ampun. Iya deh iya, saya nggak nyentuh Mas dah, nggak pegang-pegang dah. Ucap Yofi seketika ilfil plus sedikit kecewa. Padahal tadinya ia pengen romantisan dengan OB-nya itu. Taunya gagal dah. Yofi lagi-lagi harus sabar dan memilih menatap jendela pesawat agar Yoyo tak merasa tertekan dan membuat perutnya semakin mual. Dan kepala produksi yang melihat keduanya sampai tersenyum geleng-geleng. Ya, selang setengah jam kemudian, Yofi yang sedari tadi tak berani memperhatikan OB tampannya itu curiga. Karena sedari tadi Yoyo tak bersuara. Ternyata Yoyo ketiduran. Ya, karena tipe pesawat kelas bisnis sehingga Yofi tak bisa menyandarkan Yoyo pada pundaknya. Yofi hanya bisa memperbaiki sandaran Yoyo agar tidurnya lebih nyaman. Ya, singkat cerita, ketiganya sudah sampai di perkebunan anggur milik perusahaan. Dan ketika sampai, Yofi disambut para staf yang bekerja di sana. Setelah penyambutan, ketiganya dijamu dengan jamuan makan siang di restoran yang juga milik perusahaan yang terdapat di samping perkebunan. Yoyo yang merasa tak nyaman, malu dan merasa tak pantas itu tetap berdiri saat Yofi dan kepala produksi duduk beserta asisten produksi yang bertugas di perkebunan dan juga para staf lain. Dan Yofi yang tak menyadarinya karena berbincang dengan para staf perkebunan itu pun mencari Yoyo yang berdiri di belakangnya. Mas, duduk. Awi Pak, saya bilang duduk. Mas Yoyo, silakan, ucap kepala produksi menggeser tempat duduk dan mempersilakan Mas Yoyo duduk, yang seketika membuat semua heran bagaimana seorang OB yang bisu mendapat perilaku yang istimewa dan sangat tidak wajar. Ya, Mas Yoyo pun terpaksa duduk di samping Yofi. Yofi pun lega, lalu keduanya pun makan siang bersama, sembari mengobrol dengan para staf di sana. Bagaimana hasil perkebunan kita? Bagus Pak, dan ekspor maupun distribusi ke antar kota dan antar pulau juga bagus.
Dan untuk minuman, wine dan yang lain, kami juga mengadakan gebrakan baru Pak, agar penjualan terus meningkat. Oh ya, apa itu? Selain di perkebunan kami adakan wisata petik anggur sendiri, dengan minimum spend yang sudah kami tentukan, kami juga menyediakan piknik cantik sembari menikmati wine di kebun anggur Pak. Bagus, saya senang mendengarnya. Bisa, setelah ini saya mencoba piknik cantiknya. Saya mau piknik cantik berdua saja bersama Mas Yoyo. Ucap Yofi yang membuat Yoyo terkejut dan semua staf saling bertatapan satu sama lain. Hingga akhirnya kepala produksi membisikkan sesuatu pada staf produksi tadi. Oh, bisa Pak, bisa sekali. Sembari mengecek yang lain, akan kami siapkan piknik cantik spesial buat Bapak. Terima kasih. Ucap Yofi melirik Mas Yoyo dan Mas Yoyo tampak malu-malu. Ya, singkat cerita, sore ini setelah Yofi mengecek kantor dan yang lainnya, kini Yofi hendak mengajak Yoyo mengunjungi perkebunan anggur yang berada tepat di belakang kantor. Namun sebelum itu Pak Yofi hendak ke toilet terlebih dahulu. Dan ketika hendak ke toilet, Yofi tak sengaja melihat Pak Kepala Produksi sedang teleponan dengan seseorang dan terlihat serius. Yofi seketika menghampiri dan menguping. Ya Pak, saya pantau terus Mas Yoyo dan Pak Yofi. Baik Pak. Pak Yofi? Pak, saya tahu pasti Bapak barusan ngobrol sama Papa. Tenang saja, saya tidak akan mencelakai Yoyo. Yoyo aman bersama saya. Percaya sama saya. Iya Pak, baik. Oh iya, satu lagi. Setelah melihat perkebunan nanti, tinggalkan saya di kebun. Saya ingin piknik menikmati sunset berdua bersama Mas Yoyo, tanpa ada seorang pun yang mengganggu. Mengerti? Mengerti Pak? Bagus. Ya, Yofi pun masuk ke toilet. Di luar kantor sendiri, baik kepala produksi, asisten produksi, Mas Yoyo, dan staf lain sudah bersiap hendak mengantar Yofi melihat-lihat kebun anggur. Ya, tak lama kemudian Yofi kembali. Oke, saya siap. Mari Pak, silakan. Baik. Yuk Mas, ucap Yofi, dan Mas Yoyo pun yang malu-malu itu berjalan mengikuti di belakang Yofi. Ya, kepala produksi pun memandu Yofi dan menjelaskan sembari mengelilingi kebun anggur. Indah sekali. Lalu kenapa sepi pengunjung hari ini? Bukan sepi Pak, wisata petik anggur sendiri buka dari jam 8 pagi sampai pukul 4 sore saja. Dan sudah setengah jam yang lalu Pak, apalagi hari ini sengaja tutup lebih awal karena ada kunjungan Bapak. Oh iya, saya lupa, maaf. Ya sudah, lantas seperti apa pikniknya? Saya sudah tidak sabar mencobanya. Oh, di sebelah sana Pak, lebih indah pemandangannya. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Ya, Yofi dan Yoyo pun diantar ke lokasi di mana sudah dipersiapkan piknik cantik untuk keduanya. Dan tak lama kemudian sampai. Wow, luar biasa view-nya. Silakan menikmati piknik cantiknya Pak. Kalau begitu kami tinggal dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya tinggal ya. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Ucap kepala produksi. Iya Pak, makasih ya. Sama-sama Pak. Mas Yoyo, saya tinggal dulu ya. Iya Pak, makasih. Ucap Mas Yoyo dan semua pun meninggalkan keduanya berduaan di kebun anggur. Yoyo antara senang dan takut secara bersamaan. Entah kenapa perasaan Yoyo tak enak hati. Apalagi sorot mata Yofi begitu tajam menatap matanya seperti serigala yang lapar. Duduk Mas, santai, jangan tegang. Mas takut ya? Atau Mas berpikiran yang enggak saat ini sama saya? Tanya Yofi yang membuat Yoyo terkejut. Bagaimana Yofi tahu apa yang ia rasakan saat ini? Mengapa Yofi bisa menebak isi yang ada di dalam hatinya? Tidak Pak, saya hanya akjub melihat pemandangan kebun ini. Bagus sekali, anggurnya subur. Ucap Yoyo yang grogi sembari mengambil anggur di piring dan mencicipinya. Iya Mas, pemandangannya emang bagus. Ucap Yofi kini duduk di sebelah Yoyo. Namun Yoyo sedikit menggeser tubuhnya yang membuat Yofi curiga jika Yoyo takut kepadanya. Yofi lagi-lagi harus sabar. Wak, Wak, gak mau anggur. Enak Wak, manis. Saya lebih suka makan anggur langsung dari pohonnya. Nih, sudah disediakan keranjang sama gunting buat metik langsung. Tapi, saya lebih suka menyantap langsung dari pohonnya. Ucap Yofi beranjak dari tempat duduknya, memegang gerombolan anggur yang menggantung. Kemudian menjulurkan ujung lidahnya pada ujung anggur paling bawah. Membuka bibirnya hingga kemudian
Ya, mula-mulanya Yofi menyantap anggur di ujung paling bawah. Namun lambat laun anggur itu satu persatu mulai masuk ke dalam mulut Yofi. Dan cara Yofi menyantap anggur itu membuat Yoyo ngilu. Dan lambat laun burungnya tegang. Apalagi ketika jakun Yofi naik turun menelan anggur itu. Mas mau nyoba gak? Oh, ayah aja pak. Kalau mau pulang, ayah ketik sendiri. Apa ayah boleh minta anggurnya buat oleh-oleh teman saya? Boleh, petik saja semau mas dan bawa oleh-oleh untuk teman-teman mas. Ucap Yofi lalu kembali duduk di samping Yoyo. Makasih pak, sama-sama mas. Mauan gak? Enggak pak, aku mabuk. Enggak lah mas, kalau dikit-dikit. Kalau banyak ya mabuk. Anggur itu juga ada manfaatnya mas. Bisa menghangatkan tubuh. Jangan takut. Mending mabuk ini mas daripada mabuk pesawat. Ucap Yofi yang membuat Yoyo seketika tersenyum malu. Ya udah, ayah mau pak, nyobain. Ucap Yoyo dan Yofi menuangkan sedikit wine ke dalam gelas wine dan menyuguhkan pada Yoyo. Nih mas, mari bersulang. Iya. Ya, keduanya pun saling meneguk dan Yofi terkejut melihat ekspresi Yoyo yang aneh itu. Kenapa mas? Kayaknya aneh, agak lain, etir. Tapi asik juga. Tapi suka kan? Suka, lumayan. Biar punya pengalaman. Iya mas, nikmati. Ucap Yofi yang entah kenapa jadi gugup sendiri melihat Yoyo. Pak, ya kenapa bapak ngajak saya piknik ke sini? Kenapa bapak gak ngajak cowok bapak sendiri? Kan saya sudah berkali-kali bilang, mereka bukan pacar saya mas. Saya gak suka mereka. Saya sukanya sama Mas Yoyo. Ucap Yofi lagi-lagi menuangkan kembali wine ke gelas keduanya. Maaf pak, saya gak suka laki-laki. Iya, ini udah ke 100 sekian mas bilang gak suka laki-laki. Kalau begitu jangan pernah tanyakan laki-laki lain kalau kita sedang berdua. Karena saya ingin menikmati sore ini dengan Mas Yoyo. Ya, meskipun Mas Yoyo gak menyukai saya. Nikmatnya rebahan di rumput di bawah pohon anggur dengan view sunset bersama orang yang dicintai. Ucap Yofi rebahan dan memejamkan mata. Dan tubuh Yofi yang sedang rebahan itu memancing hasrat Yoyo. Yoyo yang bingung harus bagaimana itu pun tiba-tiba menuangkan sendiri wine ke gelasnya dan meminumnya sampai tak sadar jika tuangannya cukup banyak. Wah, bersulang, ucap Yoyo yang lagi-lagi menuangkan wine dan kini menyuguhkannya pada Yofi. Dan sikap Yoyo itu membuat Yofi senang dan kembali duduk, lalu keduanya pun bersulang. Ting. Ya, keduanya sama-sama meneguk dan menikmati pemandangan matahari yang mulai tenggelam. Entah berapa gelas wine yang sudah keduanya teguk, namun Yofi melihat ekspresi Yoyo terlihat tersenyum aneh kepadanya, seperti orang setengah mabuk. Jangan-jangan karena kebanyakan minum, Yofi tak boleh membiarkan Yoyo mabuk. Pak, iya mas. Terima kasih ya pak. Makasih untuk apa mas? Makasih, Ana saya sudah diajak jalan-jalan dan punya pengalaman baru. Maaf, saya tidak bisa membalas kebaikan bapak. Saya gak punya apa-apa. Saya juga gak bisa membalas cinta bapak. Maaf. Iya mas, saya tahu. Tapi bagaimana kalau balasnya dengan ini? Ucap Yofi yang kini berani memegang gundukan Yoyo yang membuat Yoyo terkejut. Mas tegang? Kok bisa mas? Saya juga tidak tahu. Mungkin efek minuman ini. Ya sudah, stop minum wine. Iya pak, tapi berapa lama punya saya bisa turun? Wah, kalau itu nggak tahu mas. Harus diturunin dan dikeluarin langsung biar nggak sakit. Caranya biar saya yang bantu keluarin. Tapi mas, bukankah mas ingin berterima kasih sama saya? Mungkin ini bisa sebagai rasa terima kasih mas pada saya. Jangan pak, ayolah mas, jangan.
Mas, teriak Yofi dengan nada tinggi yang membuat Yoyo diam menatap Yofi yang menatapnya tajam. Lalu Yoyo pasrah saat Yofi membuka resleting celananya dan... Pak, teriak Yofi saat Yofi menghisap miliknya. Rasanya luar biasa dan masih bisa dirasakan dengan sadar oleh Yoyo. Yoyo yang tak tahan dengan nikmatnya sampai tangannya meremas anggur yang ada di sebelahnya hingga penyet di tangannya. Entah kenapa Yoyo seketika teringat lubang kerut Yofi malam itu. Dan entah kesambet setan kebun atau apa, tiba-tiba ada keinginan untuk mengepak si iunya itu. Hingga kemudian, Mas, Yofi terkejut ketika Yoyo tiba-tiba mendorongnya hingga terlentang di rumput. Lalu Yoyo membuka celana dan sidinya, kemudian juga membuka celana dan sidi Yofi dengan paksa dan merenggangkan kedua kaki Yofi yang membuat Yofi panik tapi senang. Apalagi ketika Yoyo memetik anggur di dekatnya, meletakkan anggur itu di bibirnya kemudian. Pak, ya, Yoyo mencium dan memasukkan anggur ke bibir Yofi dengan buas, lalu mencumbui seluruh tubuh Yofi. Dan Yofi yang menyadari Yoyo yang sedang birahi itu juga memetik satu buah anggur, lalu telungkup dan sedikit menungging, lalu menyelipkan buah anggur di belahan lubang perutnya, hingga anggur itu terlihat terjepit seksi di belahan yang membusung itu. Mas, makan anggur itu. Hah? Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragu. Ayo mas. Ya, Yoyo yang awalnya ragu itu dan karena sedang berada di puncak birahi, membelah dengan jari jemarinya. Dan, ya, entah apa yang dirasakan Yofi saat ini. Yang jelas, rasanya nikmat dan mendebarkan hati. Dan debaran hati itu belum pernah ia rasakan sebelumnya pada lelaki lain. Dan baru pada Mas Yoyo ia mendapatkan itu. Rasanya, lubangnya kini basah akibat cairan buah anggur bercampur saliva Yoyo. Rasanya lubangnya berkedut-kedut keras hingga kemudian, Pak, maaf, saya hilaf. Ini bukan hilaf mas. Mas sadar, saya yakin mas gak mabuk. Jadi tolong, nikmati dengan hati mas. Siapa tahu terbukanya lubang saya bisa membuat terbukanya hati mas untuk saya. Oh, keras sekali punya mas. Gede mas, saya harus bisa milikin mas. Pokoknya harus. Kamu layak kuperjuangkan mas. Pak, kenapa mas? Enak. Nikmati mas. Nih, saya goyangin biar mas tambah enak dan bisa jatuh cinta sama saya. Nikmati mas. Pak, makin digoyang makin gak kuat. Aduh, gawat pak. Wah. Ya, Yoyo pun ambruk dan telungkup di atas Yofi sembari mengatur napas, sembari menikmati sunset yang mulai terbenam dan sungguh indah. Mas, hari ini saya bahagia banget mas. Mas suka gak sama saya? Ucap Yofi, dan seketika keduanya sama-sama duduk bersama. Dan Yoyo menatap Yofi lekat-lekat. Yoyo bingung harus bagaimana. Yoyo merasa khilaf, tapi Yoyo juga menikmati. Yoyo tak ingin berpacaran dengan laki-laki, tapi Yoyo merasa kasihan pada Yofi dan belum siap jika berpacaran dengan atasannya itu. Maaf pak, ayah. HP Yofi berbunyi, tantenya menelpon. Yof, pulang sekarang. Papa kenapa? Papa masuk rumah sakit lagi? Papamu udah gak ada. Papa.